Kami dari kelompok 4 kelas Karsipan DL2. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem penyimpanan arsip. Arsip itu penting banget, karena arsip adalah bagian dari informasi yang harus disimpan dengan rapi, supaya mudah ditemukan lagi saat dibutuhkan. Jadi, penyimpanan arsip bukan cuma sekedar menaruh dokumen, tetapi juga mengatur dokumen supaya tertib dan efisien. Nah, menurut materi yang sudah kami pelajari, sistem penyimpanan arsip adalah metode atau sebuah cara yang digunakan untuk menata, menyusun, dan menyimpan arsip agar mudah ditemukan kembali saat kita butuhkan. Karena itu, setiap kantor atau instansi perlu memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada beberapa jenis sistem penyimpanan arsip. Yang pertama adalah sistem abjad atau alphabetical filing system. Dan sistem ini menyusun arsip berdasarkan urutan huruf. Jadi, sistem ini cocok kalau misalkan kita mau menyimpan dokumen berdasarkan orang, instansi, atau bahkan nama perusahaan. Keunggulan dari sistem ini adalah pencarian dalam dokumen yang cukup banyak, namun dalam sistem ini pun memiliki sebuah kelemahan, yakni arsipnya sangat besar dan tidak dapat dibantu oleh kategori lain. Pencarian bisa jadi kurang efektif dalam dokumen ini. Yang kedua adalah sistem subjek atau subject filling system. Sistem ini menyimpan arsip berdasarkan isi atau topik dokumen, misalnya arsip keuangan, akademik, kepegawaian, atau surat menyurat. Kelebihannya, arsip ini jadi lebih terorganisir dan mudah dipahami. Tapi kelemahannya, kadang ada subjek yang mirip atau tumpang tindih, sehingga pengelola harus benar-benar teliti. Selanjutnya ada sistem nomor atau numeric filling system. Dalam sistem ini, arsip disusun berdasarkan angka atau kode tertentu. Sistem ini sangat membantu jika jumlah arsipnya besar karena penyusunannya lebih terstruktur. Namun, kekurangannya adalah kita harus teliti saat memberi nomor agar tidak terjadi duplikasi atau arsip hilang. Selain itu, ada juga yang namanya sistem penyimpanan elektronik. Sistem ini memakai media digital seperti komputer atau database. Jadi, arsip-arsip kita disimpan dalam bentuk file, sehingga pencarian arsip bisa lebih cepat dan hemat uang. Kelebihannya kita bisa mencari arsip dengan lebih cepat dan mudah. Tinggal ketik saja di kolom pencarian arsip apa yang ingin kita cari, dan tunggu sampai komputer menemukan file tersebut. Mudah bukan? Selain itu, juga bisa lebih hemat ruang karena tidak perlu banyak penyimpanan seperti lemari atau kertas. Tapi tentu saja, sistem elektronik juga punya resiko. Misalnya kalau ada gangguan teknis seperti komputer rusak, error, atau tidak ada sinyal, yang mengakibatkan arsip lebih sulit buat diakses. Jikalau kita melihat di lingkungan kampus, sistem penyimpanan arsip bisa diterapkan untuk berbagai dokumen, seperti halnya surat masuk, surat keluar, data mahasiswa, ataupun dokumen administrasi. Surat-surat ini bisa disusun berdasarkan nama untuk kebutuhan subjek dokumen, sedangkan data tertentu bisa diberi nomor ataupun mudah dilacak. Jadi, sistem yang dipakai menyesuaikan kebutuhan arsip yang di lingkungan kampus tersebut. Penerapan yang baik akan membantu pegawai atau petugas arsip menemukan dokumen dengan cepat, mengurangi resiko kehilangan arsip, dan membuat pekerjaan administrasi jadi lebih efisien. Ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan arsip sangat penting bukan hanya di kantor, tapi juga di dunia pendidikan. Dalam penerapannya di perkantoran, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, identifikasi jenis arsip yang akan disimpan. Kedua, pilih sistem penyimpanan yang sesuai. Ketiga, atur infrastruktur penyimpanan agar rapi dan aman. Keempat, berikan pelatihan kepada staf. Dan terakhir, lakukan evaluasi serta pemeliharaan sistem secara berkala. Semua langkah ini penting agar arsip tertata dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan kalau sistem penyimpanan arsip itu penting banget buat ngatur dokumen, supaya tertata rapi dan gampang buat dicari. Nah, Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi terkait sistem penyimpanan arsip. Sekian dan sampai jumpa dan Terima kasih.